Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Yayah untuk belajar matematika. Bagaimana? Apakah kalian sehat-sehat semua? Mudah-mudahan ya, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian presensi dulu ya. Materi pada tayangan video ini, Ibu akan menyampaikan materi peluang yang terdiri dari 2 KD ya. KD yang pertama adalah 3.3 dan 4.3, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Untuk video berikutnya yaitu 3.4 dan 4.4 itu mengenai peluang suatu kejadian majemuk. Tetapi yang kedua ini tidak diberikan langsung sekarang. Ibu akan mengupas atau memberi materi yang video yang pertama, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Anak-anakku masih ingat mengenai peluang waktu di SMP? Belajar peluang ya waktu di SMP, yaitu melalui percobaan, misalkan percobaan pelemparan sebuah mata uang, misalkan percobaan sebuah dadu, misalkan itu ya yang dipelajari waktu di SMP. Materi peluang ini banyak manfaatnya loh untuk kehidupan sehari-hari ya, atau dalam pelajaran yang lain ya. Maksudnya pelajaran kalau di IPS ini ya pelajaran ekonomi misalkan gitu ya. Nah, Ibu akan berikan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan nanti kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang ada di sekitar atau di sekeliling kalian ya. Contohnya begini. Kalian pernah tidak ketika ingin pergi belajar kelompok misalkan ke rumah teman ya, ternyata langit mendung, tampak gelap, bahkan angin bertiup kencang dari biasanya. Kemudian kalian berpikir kemungkinan besar sebentar lagi ini turun hujan gitu ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kalian telah menerapkan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari teori peluang ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan ini dipelajari di kelas 12 ya, matematika kelas 12, IPA IPS. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat dicapai. Nah, yang harus dipelajari dalam kaidah pencacahan ini ada 4 ya. Yang pertama adalah, sebentar, kembali ke awal. Ya, kaidah pencacahan ini kan ada istilah aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, permutasi juga terdiri dari ada permutasi unsur yang berbeda dan ada unsur yang sama, ada unsur berulang, ada istilah permutasi siklis. Ya, nanti terakhir yaitu materi kombinasi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan. Yang pertama adalah memahami konsep kaidah pencacahan, mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Saya ulangi ya. Nah, menganalisis aturan pencacahan, penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Terus menyelesaikannya dan menyajikannya. Itu tujuan pembelajaran yang dibahas dalam materi ini. Kita lihat. Yang kita mulai, yang pertama adalah kaidah pencacahan. Tadi sudah Ibu sebutkan, kaidah pencacahan itu
suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan, ya. Kita lihat. Nah, Ibu kan beri contoh ini, contohnya ya. Perhatikan contohnya nih. Misalkan ada kantin Bu Rima memiliki 3 jenis makanan tuh, ada makanannya ya, bakso tahu, ada apa itu, gado-gado, ada soto. Nah, di sini ada minumannya juga tuh. Dapatkah Anda membantu Bu Rima untuk mendaftar paket menu yang terdiri atas pasangan makanan dan minuman berbeda yang tersedia di kantinnya? Nah, kita coba ya untuk memasangkan apakah paketnya itu adalah bakso tahu dengan jus mangga misalkan, apakah bakso tahu dengan alpukat misalkan. Itu kita akan coba lihat hasilnya nanti. Terus yang kedua pertanyaannya menentukan berapa banyak paket menu yang tersedia. Nah, ini jawabannya kita lihat. Nah, ini makanannya ya. Ini minumannya. Nah, bisa aja antara bakso tahu dengan apa coba? Bakso tahu dengan jus buah, bakso tahu dengan alpukat. Terus sekarang ini gado-gado, sasangkan dengan jus buah, gado-gado dengan alpukat. Coba hitung ada berapa kira-kira untuk jawaban ini, ya. Ini soto ayam bisa dengan jus mangga, soto ayam bisa dengan alpukat. Nah, ternyata kita lihat ini ada 6 paket yang tersedia, ya. Ada 6 paket. Jadi Bu Rima jualan di kantinnya itu ternyata dari 3 jenis makanan dan 2 jenis minuman ternyata bisa memasangkan itu ada 6 paket. Banyak cara memilih makanan itu 3, banyak cara memilih minuman itu ada 2. Yaitu kita bisa memilih ada 6 paket makanan dan minuman. Yaitu dengan cara 3 itu untuk jenis makanan, 2 untuk jenis minuman, sehingga tinggal mengalihkan 3 kali 2 maka ada 6. Nah, tulisan ini yang ada di gambar ini bisa kita sederhanakan dengan membuat tabel ini. Misalkan minuman ke-1, ke-2, ke-3 ini J1, J2 artinya jus 1, jus 2 ya. Kita buat di sini M1, J1, M1 dengan J2 dan seterusnya. Sini kan pasangannya juga adalah ada 6 ya. Nah, tanpa membuat tabel kita bisa langsung bahwa ternyata kita bisa membuat paket makanan dan minuman ini adalah 6 cara atau 6 paket. Kita lihat contoh berikutnya. Paham ini contoh yang ini? Mudah-mudahan ya seleranya bisa langsung kalian melek karena ada makanan. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa memakannya. Oke. Contoh yang kedua. Ini Pak Yanto misalkan memiliki 2 mobil dan 3 sepeda motor untuk pergi ke kantor. Berapa cara beliau pergi ke kantor memakai salah satu kendaraannya? Tuh, kita bisa langsung jawab ya, banyaknya cara. Mobil kan ada 2 nih. Pak Yanto bisa memilih mau pakai mobil yang kuning atau yang merah. Atau misalkan Pak Yanto juga bisa memilih mau pakai motor, sepeda motor. Ini sepeda motornya ada 3 ya. Jadi memilih mobil itu ada 2, memilih sepeda motor ada 3. Pak Yanto pergi ke kantornya nggak mungkin dibawa semuanya kan, pasti hanya 1 yang dibawa. Nah, akan ada berapa pilihan Pak Yanto di sini untuk pergi ke kantor itu? Ternyata banyaknya cara memakai salah satu kendaraan, yaitu ada 5. Di mana 5 itu adalah dari 2 tambah 3.
ini contoh yang kedua, istilahnya adalah kaidah pencacahan dalam penjumlahan. Sedangkan yang pertama kaidah pencacahan dalam perkalian. Ada perbedaan kan antara perkalian tadi. Semua harus kita pilih, ya. Sehingga kejadian pertama dilanjut dengan kejadian yang kedua. Itu harus kita pilih. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini hanya salah satu, mau A atau B, mau mobil atau sepeda motor, sehingga ada 5 cara. Itu berbeda ya antara nomor 1, contoh yang satu dengan contoh yang kedua. Perhatikan lebih jauh, kita lihat aturan penjumlahan itu apa dan aturan perkalian itu apa. Nah, ini aturan penjumlahan. Jika ada P kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, kegiatan satu terjadi dalam N satu cara, kegiatan kedua terjadi dalam N dua cara, dan seterusnya. Kegiatan P terjadi dalam NP cara. Maka banyaknya cara adalah N1 tambah N2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah NP cara. Jadi sini kegiatan ini dikatakan saling lepas dan salah satunya harus dilakukan. Salah satu harus dilakukan. Satu atau yang kedua, kegiatan satu atau kegiatan kedua. Ini pakai atau, kegiatan satu atau kegiatan kedua. Maka istilahnya di sini adalah cara penjumlahan. Berbeda contoh aturan perkalian. Jika A dan P kegiatan yang saling, ini katanya saling bebas seperti ini, dan semuanya harus dilakukan. Kegiatan 1 terjadi dalam N1 cara, kegiatan 2 terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya. Maka kejadian P terjadi dalam NP cara. Maka banyaknya cara adalah N1 kali N2 kali dan seterusnya sampai kali NP cara. Berbeda kan? Yang satu dikatakan kegiatan saling lepas, yang dilakukan harus memilih satu atau dua, sedangkan aturan perkalian yaitu kegiatan yang saling bebas, semuanya harus dilakukan. Yang satu dilakukan sekian cara, yang kedua dilakukan sekian cara, sehingga N1 kali N2. Kita lihat contoh yang tadi. Untuk yang pertama tadi apa? Oh ya, kita lihat dulu yang contoh lain. Contoh lain ya. Kotak K dan kotak L dihubungkan oleh beberapa jalan melalui kotak P, Q, dan R pada gambar berikut. Ini gambarnya. Nih, K dipasang mau ke L nih, K mau ke L ya. Nah, ini perhatikan banyaknya cara ya. Jika seorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah K lewat K ke L ya. K ke L lewat P dulu, lewat P dan Q. P lewat Q. Coba lihat ini. K ke P-nya ada 4. Lanjut ke Q ada 1, dilanjutkan dari Q ke L ternyata ada 3. Maka berapa cara yang dilakukan dari K ke L? Ternyata ada 4 kali 1 kali 3. Berarti ini dilakukan semua kan? Harus dilakukan 4, 1, 3. Lalu kalau K ke L melalui R juga ini ada 4, di sini 2, di sini 2. Berarti 4 kali 2 kali 2. Itu ada 16 cara. Kita tinggal memilih mau melewati Q atau mau melewati R. Nah, ini atau berarti pakai jumlah. Jadi banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah 12 ditambah 16. Sehingga ada
28 alternatif ya. Nah, ada soalnya gini. Coba lihat. Klik dulu, ini jangan soalnya gini. Dari angka 1 2 3 4 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Ini ada jawabannya, sudah ada ya. Nanti saya terangkan. Tentukan banyaknya bilangan tersebut. Artinya ada 3 bilangan. Kalau 3 bilangan ini berarti bentuk ratusan. Ya. Bentuk ratusan. Kalau bilangan ini bentuk ratusan. Bilangan 3 angka yang berbeda berarti kita buat ini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kita pilih dulu untuk ratusannya. Ini kan bilangan tuh ada 7 ya. Angka 1 bisa kita buat di sini. Angka 2, angka 3, dan seterusnya. Sehingga kemungkinan untuk ratusan itu ada 7. Setelah ratusan berarti puluhan. Karena sudah tercantum di sini satu angka, kan ini tidak yang berbeda, berarti kalau sudah angka 1 di sini tidak boleh angka 1 lagi. Sehingga ini 7. Setelah 1 disimpan maka tinggal 6 untuk puluhannya. Nah, untuk satuan, yaitu ini kan sudah ditempati 1 angka, ini 1 berarti sudah 2 angka, berarti tinggal 5. Jadi bilangan 3 angka yang berbeda adalah 7 kali 6 kali 5, berarti ada 210 cara yang berbeda. Lain halnya dengan pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya, tentukan banyaknya bilangan ganjil. Banyaknya bilangan ganjil. Kalau tadi kita putuskan di sini mulai ratusan dulu ya, karena tidak melihat ganjil dan genapnya. Sekarang karena di sini dinyatakan bilangan ganjil, maka kita bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Ada berapa bilangan ganjil di sini? 1 2 3 4. Ada 4. Boleh angka 1, boleh angka 3, boleh angka 5, atau boleh angka 7. Berarti ada 4. Nah, sekarang untuk ratusan, karena di sini sudah tersimpan 1, berarti 7 dikurangi 1, 6. Karena yang puluhannya, karena di sini ratusannya sudah ada, satuannya sudah ada, tinggal puluhan, berarti 7 dikurangi 2. Maka bilangan ganjil, bukan ganji di sini, ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda adalah 6 kali 5 kali 4. Jadi ada 120 cara yang berbeda. Yang ketiga di pertanyaannya adalah bilangan yang kurang dari 600. Yang kurang dari 600 kira-kira angka berapa? Mulai ratusannya 1 bisa. Mulai 2 bisa kan? Kalau mulai 6 kurang dari 600 enggak? Saya rasa enggak bisa ya. Sehingga hanya ada 5 cara untuk ratusan. Tinggal untuk puluhan. Tadi sudah ditempatkan 1 di sini, tinggal 6. Untuk satuannya karena sudah ada 2 berarti tinggal 5. Maka hasilnya 5 kali 6 kali 5. Itu ada 150 cara. Bagaimana? Sulit sampai sini atau mudah? Masih mudah ya. Sekarang yang bilangan yang lebih dari 400. Bilangan yang lebih dari 400 kira-kira angka berapa mulainya? Angka 3 nggak bisa ya. Angka 4. Angka 4 boleh sini. 4, 5, 6, dan 7. Sehingga kita lihat ada berapa. Nah, sini ada 4. Untuk bilangan lebih dari 400, yaitu angka 4 bisa, angka 5 bisa, 6, 7. Sisanya ini 6, lalu ini 5. Ngerti tadi ya, ini 7 kurang 1, yang ini 7 kurang 2. Jadi hasilnya 120 cara yang berbeda. Bilangan antara 200 dan 600. Antara
200 dan 600. Berarti 200 sekian sampai 600 sekian. 600 ya, 600 berarti angka 2 bisa, angka 3, angka 4, angka 5 untuk ratusannya. Sisanya 65. Maka hasilnya adalah 120 cara yang berbeda. Itu salah satu contoh dalam istilah kaidah pencacahan dalam perkalian. Ini model saya buatkan seperti petak-petak ini, artinya itu istilahnya adalah pengisian tempat, istilahnya itu. Tapi caranya itu adalah dengan perkalian. Nah, untuk bahasan berikutnya kita akan mempelajari adalah permutasi. Tapi sebelum permutasi, ini ada istilah yang disebut dengan faktorial. Apa itu faktorial ya? Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n dilambangkan. Nah, ini ada lambangnya yaitu n faktorial, ini n faktorial dibacanya n faktorial ya, yaitu n dengan tanda seru. Ini n faktorial. Definisinya n faktorial itu adalah perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n. 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n. Atau dibalik, mulai dari n kali sebelum n kali sebelum n kurang 1 berarti n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Kita lihat ya, untuk lebih memahami tentang faktorial, perhatikan contohnya yang tadi seperti halnya ini 6 faktorial. Gimana ini cara menghitung 6 faktorial? Mulai dari 6 boleh. 6, 5, 4, 3, 2, 1 lalu dikalikan. Terus 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, bukan 7 dibagi 4, tapi cari dulu 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 7 faktorial artinya. Terus dibagi 4 faktorial, ini 4 faktorial. Ini kita tinggal coret aja dari angka 4, ya berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 ya, 42 kali 5 berarti 210. Dan nomor 3 apa ini? 0 faktorial. Ternyata 0 faktorial adalah 1. Kenapa 1? Kita lihat. Kan n faktorial itu adalah n kali 1 atau kali n kali kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya. Atau bisa langsung ditutup gini. N kali n kurang 1 faktorial. Itu bisa ya. Contoh yang ini juga nih, 6 faktorial. 6 faktorial itu bisa 6 kali 5 faktorial misalkan gitu. Sekarang n kurang 1 faktorial, ini dari sini n kurang 1 faktorial artinya sama saja dengan n faktorial dibagi n kan. Lalu kita masukkan kalau n-nya 1, coba n-nya 1 kurang 1 0 kan, 0 faktorial. Ini kan hasilnya 1 di sini. Maka hasil dari 0 faktorial adalah nilainya 1. Oke. Kita lanjut. Nah, baru permutasi. Ada contohnya nih. Ada mengenai permutasi itu. Contoh dari permutasi seperti ini. Nah, kelas IPS 12 IPS 1 misalkan akan diadakan pemilihan pengurusan kelas, misalkan ada 3 calon, yaitu ada nama Akil kan, Bunga dan Kelvin ini tuh ya. Akan dipilih yang pertama adalah ketua dan wakil ketua. Nah, kita jawab dulu yang A ya, ketua dan wakil ketua. Susunan ketua dan wakil ketua yang mungkin, misalkan Akil A, Bunga B, Kelvin adalah C. Nah, ini kan untuk ketua dan wakil, bisa Akil dengan Bunga, bisa Akil dengan Kelvin, bisa saja Bunga dengan Kelvin, bisa Bunga dengan Akil, atau Kelvin yang menjadi ketua, Akil yang menjadi wakil. Bisa juga Kelvin yang menjadi ketua, Bunga yang menjadi wakil. Sehingga ada 6 susunan ya. Ini ada 6 susunan yang berbeda nih. Nah, susunan ini termasuk atau disebut
permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang berbeda. Nah, bagaimana notasi permutasi? Notasi permutasi itu adalah ditulisnya dengan huruf P, permutasi dari huruf awal P. Tulisnya 3, indeks di atas indeks di bawah 2, di atas 3. Atau tulisannya gini, P dalam kurung 3,2. Atau bisa saja P indeksnya masing-masing di pertama 3 dan 2. Ini sama, mau yang mana saja boleh. Ternyata tadi adalah 6 susunan ya. 6 susunan dari mana nih? Ternyata 6 susunan itu yaitu dari, kan orangnya ada 3. 3 berarti yang berkesempatan menjadi ketua bisa Akil, bisa Bunga, bisa Calvin. Kalau misalkan sudah salah satu masuk di sini, maka untuk memilih wakil tinggal 2. Berarti sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan kaidah pencacahan perkalian, yaitu 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Sehingga tulisannya boleh seperti ini, P 2 unsur dari 3 unsur. Atau bilangnya begini, permutasi 3 unsur diambil 2, hasilnya adalah 6 ya. Nah, untuk hal ini bahwa istilah AB, A ketua, B wakil, ini akan berbeda dengan BA. B yang menjadi ketua, A yang menjadi wakil. Sehingga dalam permutasi ini lihat bahwa AB tidak sama dengan BA ya. Jadi urutannya diperhatikan. Contoh berikutnya yang kedua ya, yang kedua itu adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nih pilihannya dari 3 orang dipilih untuk menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Susunan ketua, wakil ketua, dan sekretaris kemungkinannya bisa begini, A, B, C, A, C, A, B, C, A, B, A, C, C, A, B, dan C, B, A. Sama, ini ada 6. Ini namanya permutasi juga. Permutasi dari berapa unsur? Permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang berbeda. Jadi kalau yang tadi permutasi 3 diambil 2, kalau yang sekarang permutasi 3 diambil 3, sehingga notasinya adalah P33. Perhatikan dengan tabel di sini dengan istilahnya pengisian tempat ya. Untuk ketua, ketiga-tiganya kan boleh jadikan ketua, salah satu pilih, misalkan sudah masuk 1. Untuk wakil ada 2 nih, kita pilih, tinggal 2 lagi, berarti bisa masuk salah satu ke sini. Kalau sudah masuk ke sini berarti tinggal 1. Maka hasilnya 3 kali 2 kali 1 ya. Itu hasilnya adalah 6 cara yang berbeda. Ini semua tadi pertanyaan ini adalah soal ini mengenai permutasi. Nah, kita akan melihat bagaimana notasi permutasi. Notasi permutasi tadi huruf P kan, tapi rumus permutasi kita lihat. Nah, ini rumus permutasi atau notasi permutasinya ya. Permutasi itu adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi urutannya diperhatikan. Itu ingatkan, permutasi itu adalah urutannya diperhatikan. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Nah, dalam unsur-unsur permutasi ada yang dimaksud dengan notasi permutasi. Nah, secara umum notasi permutasi itu dirumuskannya ini, PNR. Langsung saya sebutkan ya, untuk mencari permutasi, kalau di masa normal mungkin kita akan mencari sendiri bagaimana rumus permutasi ini. Ibu akan bimbing, tapi sekarang Ibu akan sampaikan secara langsung rumus dari permutasi, yaitu N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Apa itu N faktorial? N-nya itu adalah unsur yang ada,
R-nya itu adalah pengambilannya. Contoh yang tadi pada waktu pemilihan ketua dan wakil. Pemilihan ketua dan wakil kan N-nya ada 3, R-nya ada 2. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2. Kita lihat ya jawabannya. Nah, yang ini P32. 3 faktorial dibagi 3 kurang 2. Nah, ini hasilnya. 3 faktorial 6. 3 faktorial itu dibagi 1, berarti 6. Terus yang ini, yang kedua, contoh yang kedua, P33. 3 faktorial dibagi 3 kurang 3, karena R-nya adalah 3. Kan tadi ada ketua, wakil, dan bendahara ya. Nah, jadi 3 faktorial dibagi 0 faktorial, kan 0 faktorial 1. Maka 3 kali 2 kali 1 berarti hasilnya adalah 6. Contoh yang lain, P8 diambil 3 atau 3 dari 8. Itu bolehlah pemberian namanya P83. Itu artinya permutasi 8 diambil 3. 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Maka hasilnya 8 kali 7 kali 6 yaitu 336. Tolong diperhatikan perkaliannya ini apakah sudah benar ya. Kalau misalkan salah boleh kalian ganti nanti. Yang contoh yang lainnya. Contoh di sini, berapa banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari 5 angka. Nah, kita bisa membuatnya dengan P6 diambil 4. 6 atau 6 bukan 5 ya. 1 2 3 4 5 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Berarti ini permutasi dari bilangan yang berbeda. Ini caranya. Hasilnya adalah 360. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Sekarang kalau yang tadi dari unsur yang berbeda, sekarang ada yang kedua permutasi dengan unsur yang sama nih. Gimana kalau yang sama? Nah, untuk menentukan unsur yang sama itu caranya N faktorial dibagi berapa yang samanya di sini? K faktorial, L faktorial atau M faktorial ya. Lihat contohnya nih. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Coba, M-nya ada berapa? 1, 2. A-nya ada 3. Ya. Kata matematika itu sendirinya kan ada 10. M ada 2, A 3, T-nya ada 2. Nah, ini tinggal dibuatkan 10 faktorial dibagi K-nya itu adalah untuk M, berarti 2 faktorial. L-nya itu adalah A, itu ada 3 faktorial, dan M itu dari banyaknya huruf T, yaitu ada 2, berarti 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 151.200. Itu dari permutasi dari unsur yang sama ya. Tadi judulnya apa? Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi udah 2 jenis ya. Dan yang jenis yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan permutasi siklis. Apa itu siklis? Siklis itu lingkaran. Permutasi yang cara menyusunnya melingkar sehingga banyaknya penyusunan N unsur yang berlainan dituliskan seperti ini. P siklis. Nah, caranya tinggal N kurang 1 faktorial. Jadi kalau misalkan ada orang yang ini beberapa banyak cara, misalkan 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya, misalkan ada mengelilingi sebuah meja bundar, misalkan kira-kira ada berapa cara nih untuk menyusunnya. Nah, contoh yang seperti itu lingkaran, bentuk lingkaran di sini maka termasuk permutasi siklis, yaitu ada 24 cara yang berbeda. Berbeda dengan duduk misalkan berjejer, ada 5 bangku misalkan berjejer. Nah, bangku pertama kan boleh ditempati itu ada 5 orang nih. 5
setelah duduk 1 berarti tinggal 4. Setelah duduk yang kedua tinggal 3. Seterusnya tinggal 2, tinggal 1. Sehingga kalau misalkan dalam posisi berjajar mah tidak akan 24, tapi 5 faktorial. 5 kali 4 kali 120 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ada beda. Itu mungkin permutasi siklis ya. Dan berikutnya kita akan lihat yaitu yang terakhir, masalah kombinasi. Harus kalian bisa membedakan nanti ya. Untuk kombinasi sekarang ada 3 orang, ini tetap Akil, Bunga, dan Kalvin. Perhatikan, akan dipilih 2 orang. Yang pertama dulu, 2 orang untuk mewakili kelasnya pada suatu acara. Tentukan wakil yang terbentuk. Nah, untuk mewakili kelasnya pada suatu acara, ini dari 3 diambil 2. Berarti wakil yang terbentuk misalkan Akil dengan Bunga yang terpilih. Yang terpilih Akil dengan Bunga. Bunga dengan Akil kan sama orangnya, maka AB sama dengan BA. AC Akil dengan Kalvin, Kalvin dengan Akil, ini juga sama. Sehingga yang ketiga ini Bunga dengan Kalvin atau Kalvin dengan Bunga, ternyata tidak menjadi 6 karena AB sama dengan BA. Nah, ini dalam bentuk kombinasi seperti ini, hanya ada 3 wakil. Jadi susunan tersebut disebut kombinasi 2 unsur dari 3 unsur yang berbeda. Dinotasikan seperti ini dengan huruf C. Harus boleh dengan huruf K, kombinasi dengan huruf K atau dengan huruf C. Ini tulisannya ya. Jadi kombinasi 3 diambil 2 itu ada 3. Terus yang ini, yang pengambilan dari 3 orang diambil 3 orang. Berarti kan bisa A, B, C, B, C, A, sama kan? C, A, B, sama juga kan? Sehingga berapa untuk pengambilan yang kombinasi ini? Coba lihat. Untuk pengambilan yang kombinasi ini, yang B ya, tuh kan sama semua, sehingga hanya ada 1. Ini dimaksud susunan tersebut disebut kombinasi 3 unsur dari 3 unsur yang berbeda, sehingga ada 1 ya. Kombinasi adalah, ulangi ya, ini yang ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi diambil 2, kalau yang kedua adalah diambil 3. Itu ada perbedaannya ya. Kalau yang tadi yang permutasi kan AB tidak sama dengan BA, berarti urutannya diperhatikan. Kalau sekarang AB sama dengan BA, yang kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Sehingga hasilnya nih, kombinasi adalah susunan unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Berlaku AB sama dengan BA. Apa notasi kombinasi? Nah, ini notasi kombinasi. Kalau tadi kan tinggal menutup R, R-nya tidak ada ya untuk permutasi. Nah, sedangkan kombinasi ini N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N kurang R faktorial. Kita coba yang pertama, tadi kombinasi 3 diambil 2. 3 diambil 2. 3 faktorial di sini dibagi 2 faktorial kali N kurang, berarti 3 kurang 2, 1 kan? Berarti tinggal 3 faktorial dibagi 2 faktorial, maka 6 dibagi 2. Kan hasilnya 3 tadi ya. Hasilnya adalah 3. Coba lihat hasilnya. Tuh. Kita lihat hasilnya adalah 3. Betul kan? Contoh. Ini contohnya. Oke. Saya buatkan dulu ini. Perhatikan kombinasi 7 diambil 3. Berarti 7 faktorial dibagi, ini R-nya kan 3 nih. Berarti 3 faktorial kali 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 35. 35 dari mana nih? Penulisannya begini. 7 kali 6 kali 5, kalau kita tidak ingin menulis panjang, tutup saja dengan tanda faktorial ini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ya.
3 kali 2 kali 1-nya kan dari 3 faktorial. Ini 4 faktorial tidak diuraikan. Ini coret sehingga tinggal 210 dibagi 6. Hasilnya adalah 35 ya. Tapi kalau misalkan di sini 7 kali 6 kali 4 kali 5 kali 4 saja tidak pakai faktorial, itu salah ya hasilnya. Kita lihat yang kedua. Nah, ini ada soal seperti ini. Oke. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra terlebih dahulu? Ganda putra. Ini ganda putra. Karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih 2, maka banyaknya cara adalah berarti 10 diambil 2. Ya, 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Hasilnya adalah 45. Ganda putri. Ganda putri berarti putri ada berapa tadi? 8 ya. Berarti 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Perhatikan hasilnya. Nah, ini hasilnya ada 28. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan putra diambil 1 dan 8 putri diambil 1 juga, berarti hasilnya sebentar. Nah, ini hasilnya C10 diambil 1 kali ya, dikali dan di sini kombinasi 8 diambil 1. Jadi ini 10 faktorial dibagi 1 bagi 1 kali 9 faktorial. Ini hasilnya 10, yang ini hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya 80. Untuk jawaban yang ke jawaban yang terakhir tadi ini masalah kombinasi ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana yang dimaksud dengan permutasi dan mana yang dimaksud dengan kombinasi. Dalam bahasan ini kemungkinan terbatas waktu, maka untuk contoh-contohnya kalian bisa mencari sendiri. Silahkan cari di internet contoh-contoh yang lain. Kalian harus membedakan mana yang dimaksud dengan permutasi dan mana yang dimaksud dengan kombinasi. Ini materi ini nanti untuk dasar yaitu pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai peluang dari suatu kejadian majemuk. Jadi harus memahami dulu dari awal. Tadi materi kaidah pencacahan itu kan dari mulai aturan perkalian, aturan penjumlahan ya, permutasi dan kombinasinya harus dipelajari. Jangan sampai hanya melihat dari video saja, maksud ibu seperti itu. Nah, untuk latihan karena waktunya ini tinggal sebentar lagi kalian mau PAS, saya buatkan ini sebagai latihan penilaian. Kalian bisa langsung di buka bit.ly di sini, bit.ly kaidah IPS ya, bit.ly/kaidah .ips, lalu peluang tokennya ini ibu nanti akan ganti, bukan 12 atau nanti akan diberitahu lagi lah tokennya, peluang 12. Kalau tidak ada pemberitahuan berarti langsung tokennya adalah ini. Dikerjakannya mulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Kalau misalkan belum sempat, nanti bisa informasi lagi ke ibu kalau sudah ibu tutup ya. Nah, ini untuk latihannya. Dan untuk materi pembelajaran yang berikutnya adalah pertemuan berikutnya, artinya video yang kedua, yaitu peluang suatu kejadian majemuk. Sekian untuk bahasan hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang disampaikan oleh ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, selalu pakai masker. Ibu juga pakai masker tadinya ya. Jangan lupa
cuci tangan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.